ada satu yang selalu buat saya bertanya-tanya, ingin tahu lebih panjang, lebih detail. Oke. Yang selalu tertanam di otak-otak kami, para kru-kru baru junior Anda. Seni adalah konsistensi. Ya, ini ada. Dipajang. Seni adalah konsistensi yang menjadi moto kita selama ini. Oke. Anda deskripsikan, Anda jelaskan apa itu seni adalah seni adalah konsistensi. Gimana ya? Ini sebenarnya obrolan sistem ini. Tapi nggak apa-apa lah, di-spill dikit ya. Iya. Jadi gini, melihat konten kita yang banyak, segmen kita yang nggak cuma satu, platform kita yang nggak cuma satu. Platform kita ada berapa coba dihitung? Ada snack video juga. Facebook, Twitter. Ada berapa itu? Ada 5 total. 6 sama Twitter. Ada 6, ada Twitter. Ada 6 platform. Platform per platform punya segmen berapa? 3, 4, paling tidak 3. Kalau dihitung jumlah total segmen kita itu ada berapa? Ada banyak banget. Nah, proses mungkin teman-teman penonton, teman-teman subscriber ini taunya video diupload, kalian tinggal like, komentar negatif, ini kok jelek lagi. Udah beres gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu kalau lihat di prosesnya. Pertama, dari kreatif produser. Ini bikin materi yang serelevan mungkin dengan keadaan sekarang. Dan nggak cuma faktual, tapi juga aktual. Dan dibutuhkan gitu. Ini bikin materi udah jelas buka buku sebanyak ini. Ya, buku. Terus Kitab nanti juga kita buka ya. Belum nanti diskusi ketika ini menurut saya ini gini satu kreatif. Yang kreatif yang satunya enggak, ini kayaknya enggak, ini masih bertengkar dulu nanti mereka kan. Berdebat dulu. Kok gini? Agak. Akhirnya barulah ketemu materi yang oke ini. Nah, kemudian setelah itu diolah jadi skrip, kemudian disyutingkan. Setelah sebelum syuting kita nyiapin talent dulu. Ngelatih talentnya. Ya kan? Hafalan skrip. Terus kemudian nanti belum kalau ada blooper yang harus retake kan. Iya, benar sekali. Tapi hari tetap berlanjut. Hari Selasa jam 7 pagi harus upload. Mau bodo amat kalian syuting tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Selasa upload ya upload, jam 7 ya jam 7 kan gitu. Itu didikan dari seniornya kan seperti itu. Deadline. You know deadline ya, deadline. Ya, itu. Akhirnya kan dibutuhkan yang namanya konsistensi. Iya. Karena sering ini saya bilang ke teman-teman yang ada di sini sekarang. Kita itu proses satu kali konten diupload itu membutuhkan kerja tim, ya kan? Dan punya yang namanya deadline atau jadwal jadwal tayangnya, tanggal sekian, harinya hari ini, terus jamnya jam yang sekian gitu. Ini butuh yang namanya konsistensi. Lah kerjanya ini bukan kok kerja bareng gerak, upload selesai, enggak. Tapi mereka ini kerjanya berantai, bukan beriringan, berkesinambungan. Saya sering mengibaratkan ke teman-teman itu proses kerja di Lim Production, bukan kerja ya, tapi hikmah. Proses tata kerjanya di Lim Production itu hampir sama seperti rantai yang ada di sepeda itu. Sepeda itu kalau mau dikayuh sepelan apapun, yang penting rantainya masih nyambung. Iya. Masih nyambung. Mau sepelan apapun ngayuhnya, insya Allah sepeda ini akan tetap jalan. Dan suatu saat akan sampai ke destinasinya. Destinasi tujuannya. Tapi kalau mau dikayuh sekuat apapun, kalau rantainya putus, satu ya saja. Still di situ, nggak kemana-mana sepedanya. Nah ini makanya dibutuhkan yang namanya konsistensi. Kenapa sih deadline itu pada waktu saya masih ada di keanggotaan kalian kok jadi harga mati itu kenapa? Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang masih kayak gitu nggak? Oke. Masih memegang teguh ya? Teman-teman, deadline masih harga mati. Iya, ya mungkin teman-teman yang ada di sini tahulah bagaimana karakter saya ketika jadi director di Lim Production. Ya tetap lemah lembut, arif dan bijaksana gitu kan. Ramah dan bijaksana. Di luar jam saat harus upload. Nah, sudah berbeda cerita. Iya, maksudnya saya pasti menekankan jam 7 pagi ayo upload. Jam 7 pagi harus upload. Berarti kalau ada kata jam 7 pagi harus upload, itu harus video sudah jadi di sebelum jam 7 karena ada quality control. Nah, kenapa kok nggak boleh mundur dari jam 7? Simpelnya gini loh, kalau misalkan jam 7 pagi kok nggak upload,
karena segmen kita banyak, nanti jam 12 udah ada uploadan lagi. Udah ada segmen yang Kok lain mundur? lagi. Ini jam 12 nggak jadi upload, mundur lagi. Kalau nggak konsisten Seandainya. 1 kali telat aja, ini yang terpengaruh banyak. Loh, ya udah nggak apa-apa kalau mundur uploadnya. Ya mungkin yang nggak tahu. Tapi ketika mundur satu konten kita bilang konten aja. Satu konten kita kok mundur uploadnya, kita nggak konsisten di satu konten misalkan. Ini yang berantakan sistem yang sudah dibangun. Kreatif. Mau bikin materi lagi gimana orang yang ini aja belum upload. Iya, benar. Gitu. Terus misalkan ke talent dan DOP-nya. Kalau bahasa kerennya itu tukang syuting. Tukang syuting. Tukang syutingnya. Dia mau nge-shoot apa? Orang yang ini aja belum selesai. Gitu. Terus nanti misalkan sudah shoot atau nekat kreatif bikin materi, kemudian tetap nge-shoot. Ada file mentah baru ini yang harus dikerjakan sama editor. Yang editornya masih ngedit yang sekarang belum upload. Iya. Gimana tekanan mentalnya dia? Terpressure dengan Ini belum beres, sudah ada file baru, ini harus kerjakan besok jam 7 harus jadi. Iya, iya. Ini bisa gila. Hanya karena kesalahan itu tadi, telat upload. Itu salah satu penyebab putusnya rantai ini loh. Karena apa? Nggak konsisten. Nah itulah kenapa saya selalu menekankan seni adalah konsistensi. Meskipun slogan ini nggak pernah muncul di Lim Production kayaknya. Iya, betul Tapi sekali. ini terpatri di dalam hati teman-teman semua ini. Tanamkan teman-teman, karena seni adalah konsistensi. Tepuk tangan lagi ya. Karena memang konsisten itu adalah sebuah kunci dari kesuksesan seorang ya, konten kreator. Kalau teamwork, kalau misalkan nggak konsisten, ya udah. Itu seni adalah konsistensi, bukan omong kosong loh. Kalian buka kitab coba, Al-Istiqomah tuh. Khairum min alfi karomah. Benar sekali. Dalam. Iya kan? Dalam. Iya. Karena konsisten, kalian mau konsisten, insya Allah semua berjalan dengan baik-baik saja. Ada satu yang nggak konsisten, pasti ada yang berantakan. Entah kecil, entah kelihatannya nggak kerasa, nanti 5 menit lagi, nanti setengah jam lagi. Domino yang besar itu bisa jatuh karena domino kecil-kecil sebelumnya yang sama-sama jatuh. Itu efeknya berkelanjutan gitu, makanya harus konsisten gitu. Baik. Wah, menarik sekali obrolan kita Pak pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini. Terakhir nih Cak, sebagai penutup perbincangan kita di kesempatan kali ini. Di depan kamera. Di depan Iya. kamera. Oke, nanti kita lanjut lagi di besok-besok ya. Apa harapan terbesar Cak Yus sebagai muassis atau pendahulu kita semua lah, katakanlah begitu ya. Salafuna Limpro. Salafuna Salihin dalam Limpro ini ke depan baik untuk kita sebagai kru atau nanti setelah itu ke junior-junior kita juga, dan secara keseluruhan untuk tubuh Limpro sendiri, untuk channel ataupun untuk Instagram, TikTok dan sebagainya Limpro sendiri. Apa Harapannya ya tetap tinggi sih harapan saya itu sebenarnya. Wah, Tapi saya sampaikan yang masuk akal aja. Karena depan kamera. Harapannya ya semoga teman-teman tetap bisa istiqomah, konsisten. amin. Ya kalau misalkan dirasa berat hari ini cuma bisa bikin konten 10 misalkan. 1 minggu cuma 10 konten. Ya udah minimal kalau nggak bisa nambah kuantiti kontennya, ya udah pertahankan 10 itu, jangan berkurang. Karena mungkin gini, ini tetap ke konsisten ya. Harapan kalau kita sudah punya formula, udah punya sistem, udah punya skema video yang akan bukan cuma video, sebenarnya ada banyak hal ya yang disampaikan ke follower atau pengikut kita. Ini otomatis kita udah punya pasar. Ya kan? Dan ini kalau misalkan ada satu yang dihilangkan, ya meskipun secara eksplisit mereka nggak tanya loh, ini kok nggak ada. ini kok nggak ada, ini kok Limsoan kok hari ini nggak upload, ini nggak ada. Sebenarnya komentar-komentar mereka nggak ada, tapi mungkin ada 1 atau 2 dari sekian puluh ribu orang follower subscriber kita, atau dalam tanda kutip muhibbin Lim Production nih. Insya Allah. Muhibbin. Mungkin mereka nggak ada respon ke kita, tapi kok nggak ada ini, tunggu kok nggak ada ya. Nah, ini. Makanya harapan saya, kalau misalkan hari ini kita udah punya beberapa segmen yang pasarnya udah terbentuk, ya udah jaga itu, konsisten di situ.
Kalau besok kalian punya kekuatan baru terus bikin segmen baru ya nggak apa-apa. Silahkan bikin. Tapi yang perlu diingat, kalau misalkan satu segmen yang kalian rasa ini sudah selesai, ini silahkan dihentikan nggak masalah. Misalkan kayak Lim Podcast ini. Iya. Lim Podcast ini. Misalkan besok ternyata pasarnya udah habis. Terus kita harus berinovasi kan, al-muhafadzatu ala Qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. ya kan, mempertahankan sesuatu yang baik, yang lama yang baik, dan juga berinovasi ke hal yang lebih baik. Misalkan Lim Podcast ini kok, oh ternyata mereka udah bosen sama konsep Lim Podcast, hanya digantilah dengan konsep yang berbeda, tapi tujuannya sama, esensinya. Tetap ngobrol dengan narasumber, atau mungkin nanti dengan host yang banyak, atau dengan konsep yang berbeda, mungkin seperti itu. Nah ini nggak masalah seperti itu, pengembangan konsep segmen, nggak masalah. Nah, karena kenapa kok ini balik ngomongin masalah segmen ya. Kenapa kok ada banyak segmen yang seperti itu? Itu sebenarnya untuk memisahkan apa ya? Memisahkan jenis konten itu loh. Kalau misalkan Lim Podcast tiba-tiba saya di sini ini praktek, oh tayamum itu gini loh. Di Lim Podcast. Ya nggak cocok kan? Nggak cocok. Nah, makanya itu. Semua segmen yang ada di Lim Production, saya yakin udah punya pasar semua. Harapan saya cuma satu, pertahankan itu. Iya. Itu bikin segmen apa ya? Mencetuskan segmen-segmen yang ada di Lim Production itu. Itu nggak iseng loh. Oh ya besok bikin tutorial Fabio. Nggak gitu Tetap cerita. melalui mikir panjang, Iya, pertimbangan banyak. Iya. Indonesia merdeka aja prosesnya nggak cuma sehari 2 hari. Iya, benar. Gitu. Sama, bikin segmen juga seperti itu. Senior-senior kalian, ada banyak itu senior kalian yang sekarang udah banyak yang berkhidmah di tempat lain itu. Harapannya banyak ke kalian, tinggi harapannya. Ekspektasi ke kalian tinggi semua. Ekspektasi ke kalian itu, kalian karena menjadi generasi penerus. Generasi penerus. Ini harapan beliau-beliau ini tinggi. Harapannya banyak. Ini kalian harus mempertahankan yang sudah ada minimal. Nanti kalau kalian bisa berinovasi ke hal yang lebih baik, bertransformasi ke hal yang lebih keren, saya yakin almarhum Cak Qadir ini pasti bangga ke kalian. Ini sebenarnya bukan harapan saya, bukan harapan senior-senior, bukan. Ini harapan beliau. Harapan beliau. Beliau itu ekspektasi ke Lim Production tinggi. Karena memang Tinggi. sudah cita-cita. Karena sejak cita-cita lama. beliau yang sudah terpendam, kemudian terwujud. Harapan beliau tentang masuknya pesantren dari beliau terutama ke media ya lewat Limpro. Gitu. Sesemangat itu loh beliau. Ya mungkin ada beberapa yang buatan menangi beliau ya, tapi dari cerita-cerita senior kalian seharusnya itu lumayan mencambuk Sudah kalian lah. cukup sekali Iyalah. untuk buat kita tergerak lebih maju. Asik. Ya mungkin harapannya jaga rantai itu supaya nggak terputus. Ya. Usailah sudah ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Yusuf Alkaf Zakaria mewakili semua kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.